Halo, assalamualaikum. Balik lagi di tutorial tentang videografi bareng saya Ari Wijaya di mejaseni.com. Nah, setelah di video perkenalan pertama kemarin kita udah membahas tentang segitiga exposure dan bagaimana penerapannya di kamera. Kali ini kita akan membahas tentang 4 basic movement kamera yang wajib kalian tahu buat menambah kesinematikan video kalian ya. Gak pakai lama, langsung aja kita mulai. Yuk. Oke, yang pertama tilt. Tilt ada 2 jenis, yaitu tilt up dan tilt down. Gampangnya seperti pergerakan kepala kita ya, mendongak ke atas dan juga mendongak ke bawah. Tujuannya yaitu jelas yang pasti mengikuti pergerakan subjek yang bergerak dari atas ke bawah dan juga sebaliknya dari bawah ke atas. Terus bisa juga untuk menunjukkan detail subjek yang mau kita kasih lihat ke penonton ya, dan reveal atau menyingkap lingkungan di mana subjek utama tinggal. Dan drone sering banget pakai pergerakan tilt ini, biasanya dikombinasikan dengan pedestal movement yang bakalan kita bahas di movement kamera selanjutnya. Contoh tilt movement kayak gini ya. Yang nomor kedua, pan kurang lebih sama kayak tilt movement sih, cuman bedanya pergerakannya ke kiri dan ke kanan. Istilahnya pan left dan pan right. Tujuannya pun sama kayak tilt, kayak yang aku bilang tadi ya, mengikuti pergerakan objek, reveal subjek atau ganti fokus subjek yang berbeda. Nah, kerennya pan dan tilt ini di zaman sekarang adalah banyak dijadikan in-camera transition, yaitu transisi yang dibuat manual dari pergerakan kamera. Jadi dengan mengandalkan motion blur yang dihasilkan dari teknik panning, 2 scene yang berbeda bisa disatukan dan menghasilkan video yang keren. Tapi dengan syarat scene 1 dan scene 2 yang mau disatukan saat editing itu memiliki pergerakan dengan arah yang sama ya. Jangan lupa saat perpindahan dengan transisinya kasih sound effect kayak swish, whoosh, woof. Makanya ini sering disebut swish transition. Langsung aja aku kasih contohnya kayak gini. Yang ketiga, pedestal movement. Pada movement ini aku menggambarkannya kalau misal tadi pan dan tilt itu seperti pergerakan kepala aja, atas, bawah, kanan, kiri. Nah, kalau di pedestal, kepala dan badan kita ikut gerak. Jadi kalau pan dan tilt tadi ada sumbunya yaitu leher gitu ya, leher ini. Kalau pedestal itu ya nggak ada. Jadi kalau ke kanan ya kamera ikut ke kanan, kalau ke kiri ya ikut ke kiri, ke atas ya juga ikut ke atas kameranya. Biasanya kalau filmmaker pakai movement ini, mereka akan menggunakan alat yang namanya slider agar pergerakan yang dihasilkan itu bisa halus atau smooth. Yang low budget tuh biasanya pakai alat kayak slider, gimbal, atau stabilizer. Nah, film-film budget besar kayak Hollywood itu biasanya pakai crane, atau yang terbaru mereka juga bisa pakai robot. Asik banget tuh. Oh iya, seperti yang aku bilang tadi di awal, pedestal movement banyak dikombinasikan dengan pan dan tilt movement juga ya. Jadi kamera nge-slide sambil panning gini, atau drone yang terbang bergerak ke atas sambil tilt down atau tilt up. Contoh lengkapnya kayak gini nih. Oke, yang terakhir track atau dolly. Track in atau dolly in dan track out atau dolly out adalah jenis movement kamera di mana kamera bergerak maju atau bergerak mundur. Biasanya ini dipakai untuk ngasih penekanan lebih untuk sebuah adegan tertentu. Misal adegan cowboy mau saling tembak-tembakan, atau misal drone yang terbang dari atas ke bawah sampai jauh ke atas awan, atau yang paling ekstrim dan teman-teman sering lihat, teman-teman pernah lihat kan sinetron India atau Indonesia gitu, misal saat si penjahat lagi beraksi terus tiba-tiba jagoannya datang, terus soundnya jeng-jeng gitu, terus monitor TV kita kayak zoom out, zoom in gak karuan gitu. Akhirnya mereka lihat-lihatan dalam waktu lama terus baru berantem. Nah, itu salah satu penggunaan movement ini ya. Walaupun
biasanya yang digunakan di sinetron itu terlalu lebay sih. Nah, yang perlu dicatat nih dalam movement track atau dolly, kamera benar-benar bergerak maju atau bergerak mundur ya. Jadi bukan lensa yang di zoom in atau di zoom out. Pergerakannya bisa menggunakan gimbal, kamera dolly, atau slider. Contoh ilustrasinya kayak gini. Nah, kalau lensa yang di zoom in dan di zoom out itu termasuknya lens movement ya, dimana kalian bisa berkreasi menggunakan lens movement ini dengan movement track dan menghasilkan yang namanya vertigo effect. Jadi kamera bergerak maju tapi lensa zoom out, atau kamera bergerak mundur, lensa kita zoom in. Hasil dari vertigo effect kayak gini nih. Oke, sebelum ke penutup, aku kasih tahu satu movement yang juga banyak dipakai saat pembuatan video, yaitu posisi kamera diam tapi bergerak atau still but shaky. Banyak banget istilahnya di luar sana, kayak floating movement, flying movement, dan lain sebagainya. Aku lebih suka dengan istilah ini sih, kamera diam tapi bergerak. Jadi kamera tertuju ke objek, tapi kamera kalian goyang-goyang kayak gini ya. Seperti membuat lingkaran kecil tapi pergerakannya buat halus mungkin. Tujuannya biasanya untuk ngasih tensi ke adegan. Tips dari aku untuk basic camera movement ini adalah sering-sering nonton film yang keren, dan kemudian kalian analisis semua movementnya. Jadi kalian bisa merangkai adegan demi adegan dengan movement yang cocok untuk menguatkan pesan yang kalian ingin kirim dengan video yang kalian buat. Dan untuk selanjutnya adalah balik ke kreativitas kalian, menghasilkan dan mengkombinasikan semua movement tadi yang aku jelaskan, dan bisa menghasilkan video yang memorable, keren, dan menginspirasi banyak videografer lainnya. Oke, sekian dulu tutorial 4+1 basic movement kamera yang wajib kalian tahu. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya di menjaseni.com bareng saya Ari Wijaya. Tetap semangat, rekam terus, belajar terus, dan salam seni. Wassalam. Bye-bye.